Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ika Ikvianti dari kelas BSA 4C dengan nomor NIM 1913675. Saya di sini akan menerangkan salah satu materi Nahwu, yaitu inna wa akhwatuha, yang mana materi ini diambil referensinya dari kitab Nahwu At-Tatbiki. Dan pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Aang Saiful Millah MA. Nah, yang pertama pembahasannya mengenai pengertian inna wa akhwatuha. Apa sih inna wa akhwatuha ini? Inna wa akhwatuha atau juga disebut inna dan saudara-saudaranya merupakan sekelompok huruf atau kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Jika sebuah jumlah ismiyah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar didahului oleh inna dan saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan khobar tetap marfu dan dinamakan khobar inna. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, fungsi inna wa akhwatuha ini tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasabkan isim inna dan merofa'kan khobar inna. Kemudian inna wa akhwatuha ini ada 6 jumlahnya. Dan saudara-saudaranya itu yaitu ada inna, wa anna, wa ka'anna, walakinna, walaita, dan wala'alla. Kemudian di sini terdapat contoh inna wa akhwatuha. Yang pertama ada mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobarnya ini contoh yang pertama yaitu ada kalimat Zaidun mujtahidun. Kemudian setelah kemasukan inna menjadi inna Zaidan mujtahidun. Jelas perbedaannya ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua ada mubtada dan khobarnya yaitu akhuka dzu ilmin. Kemudian setelah kemasukan inna menjadi inna akhaka dzu ilmin. Kemudian contoh yang ketiga ada mubtada dan khobar yaitu at-talibani mujtahidani. Kemudian setelah kemasukan inna menjadi inna at-talibaini mujtahidani. Contoh yang keempat ada mubtada wa khobarnya yaitu al-muhandisuna mahiruna. Kemudian setelah kemasukan inna menjadi innal muhandisina mahiruna. Kemudian contoh yang kelima ada mubtada khobar pada kalimat at-talibatu mujtahidatun. Kemudian setelah kemasukan inna menjadi inna at-talibati mujtahidatun. Kemudian contoh yang keenam ada mubtada dan khobar pada kalimat Ibrahimu ghudbanu. Kemudian setelah kemasukan inna menjadi inna Ibrahima ghudbanu. Nah, itulah beberapa contoh yang dapat saya paparkan. Kemudian apa sih dan kenapa kalimat tersebut bisa berubah setelah kemasukan inna? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, pada penjelasan ini yang pertama ada inna Zaidan mujtahidun. Inna harfun nasikh yafidut ta'kid yansibul isma, yaitu huruf nasikh yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Zaidan sendiri kedudukannya
sebagai isim inna yaitu mansub. Wa alamatu nasabuhul fathah, dan alamat nasabnya itu fathah. Mujtahidun kedudukannya sebagai khobar inna yaitu marfu', wa alamatu raf'ihi dhammah, dan alamat rafa'nya itu dhammah. Kemudian yang kedua ada inna akhaka dzu ilmin. Akhaka ini kedudukannya sebagai isim inna yaitu mansub, wa alamatu nasabuhul alif, dan alamat nasabnya alif. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk dari asma'ul khamsah. Al-kaf ini dhamir muttasil mabni fi mahal jar mudhaf ilaih. Kemudian dzu di sini kedudukannya sebagai khobar inna yaitu marfu', wa alamatu raf'ihil waw, dan alamat rafa'nya itu waw. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk dari asma'ul khamsah. Kemudian pada kata ilmin kedudukannya sebagai mudhaf ilaih majrur, wa alamatu jarrihil kasroh, dan alamat jarnya itu kasroh. Kemudian pada contoh yang ketiga yaitu inna thalibaini mujtahidani. Kata at-thalibaini ini kedudukannya sebagai isim inna yaitu mansub, wa alamatu nasabuhul ya, dan alamat nasabnya itu ya. Li'annahu musanna, karena musanna. Dan pada kata mujtahidani kedudukannya sebagai khobar inna yaitu marfu', wa alamatu raf'ihil alif, dan alamat rafa'nya ini alif. Li'annahu musanna, karena dia termasuk musanna. Kemudian pada contoh yang keempat, innal muhandisina mahiruna. Kata al-muhandisin di sini kedudukannya sebagai isim inna yaitu mansub, wa alamatu nasabuhul ya, dan alamat nasabnya ini ya. Li'annahu jama' mudzakkar salim, karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Kemudian pada kata mahiruna kedudukannya sebagai khobar inna yaitu marfu', dan alamat rafa'nya ini waw, karena mudzakkar salim. Kemudian pada contoh yang kelima ada kata inna at-talibati mujtahidatun. At-talibati ini kedudukannya sebagai isim inna yaitu mansub, dan alamat nasabnya kasroh, karena jamak muannas salim. Kemudian pada kata mujtahidatun yaitu dia kedudukannya sebagai khobar inna yaitu marfu', dan alamat rafa'nya yaitu dhammah. Kemudian contoh yang keenam ada kata inna Ibrahima ghudbanu. Ibrahim di sini sebagai isim inna yaitu mansub, dan alamat nasabnya fathah, walam yunawwan, karena mamnu' minas sorfi. Kemudian kata ghudbanu kedudukannya sebagai khobar inna yaitu marfu', dan alamat rafa'nya dhammah, walam yunawwan li'annahu mamnu' minas sorfi. Nah, itulah penjelasannya. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang makna-makna inna wa akhwatuha. Makna-makna di sini yang 6 ya, yaitu inna, anna, ka'anna, walakinna, walaita, dan wala'alla. Yang pertama ada kata inna. Nah, inna di sini yaitu bermakna taukid atau mengukuhkan dan penguat kata. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu innallaha ghafurur rahimun, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna di sini berarti sesungguhnya,
Fungsinya yaitu bagi penegasan huruf atau pembicaraan. Penjelasannya, kata rohim yaitu di situ marfu dengan dhammah dan kata Allah mansub dengan fathah. Kemudian yang kedua ada anna. Anna di sini bermakna taukid, sama seperti inna, yaitu mengukuhkan kata. Anna di sini berarti bahwa. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 98, yaitu i'lamu annallaha syadidul iqabi, yang artinya ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Kemudian contoh yang ketiga atau makna yang ketiga ada kata ka'anna. Ka'anna di sini bermakna tasbih. Tasbih itu artinya seakan-akan. Fungsinya penyerumpamaan. Contohnya kana Muhammadan asadun, yang artinya Muhammad adalah seorang singa. Nah, singa di sini bukan merupakan hewan singa, bukan berarti itu, tapi merupakan perumpamaan bahwa si Muhammad di sini merupakan seorang yang gagah. Kemudian yang keempat ada kata lakinna. Kata lakinna bermakna istidrok, yaitu bakal atau tetapi. Fungsinya sendiri menyangkal. Contoh, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun, yang artinya Zaid seorang yang kaya tetapi dia pelit. Kemudian yang kelima ada laita. Laita ini bermakna kiranya atau seandainya. Fungsinya sendiri yaitu berangan-angan. Contoh, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan aziman. Dalam surat An-Nisa ayat 73, yang artinya wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula. Kemudian contoh yang terakhir ada makna dari la'alla, bermakna semoga atau agar. Fungsinya sendiri yaitu pengharapan. Contohnya ada pada kalimat la'allallaha yarhamuna, yang artinya semoga Allah memberi kami rahmat. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekiranya terdapat banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.